Perkenalkan, nama saya Iis Istiqomah dari Banjar Patroman. Iis, Mbak ya, Iis. Ya, oke. Sebelumnya saya mau cerita dulu Ustadz. Sedikit cerita, saya itu dari keluarga broken home. Orang tua saya cerai dari saya bayi. Kemudian singkat cerita saya mempunyai ayah sambung. Nah, ayah sambung saya itu membawa 4 anak, ibu saya membawa 2 anak, saya anak yang kedua. Kemudian kebetulan ayah sambung saya sudah meninggal baru 100 hari, 1 minggu lagi. Kemudian ayah kandung saya juga sudah meninggal tepat 3 tahun bulan Ramadan kemarin. Yang saya tanyakan, sekarang di posisi seperti ini saya juga dituntut untuk membantu ekonomi keluarga. Saya di sini sudah lulus kuliah, sudah bekerja, dan alhamdulillah seperti yang Ustadz katakan bahwa ketika kita yakin kita bisa, kita enggak apa-apa, kita ridho dengan ketetapan Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik seperti Ustadz. Nah, saya yakin kepada diri saya sendiri, saya bisa membantu keluarga saya, terutama ibu saya yang sekarang single parent, dan saya mempunyai adik yang masih SMP. Alhamdulillah sampai sekarang juga saya masih bisa membantu sedikit demi sedikit seperti itu Ustadz. Tetapi dari saudara-saudara saya yang lain itu tidak yakin dengan saya. Mereka sudah berkeluarga semua, jadi mereka itu menuntut saya untuk menikah agar ada laki-laki dewasa di rumah yang bisa, katanya kalau di rumah itu enggak ada laki-laki dewasa kurang sempurna ya Ustadz, tidak bisa ada yang jadi kepalanya gitulah Ustadz. Tetapi saya yakin dengan ridho saya kepada ketetapan Allah, saya harus membantu orang tua. Saya yakin, tetapi dari luar malah yang tidak meyakinkan saya seperti itu. Apakah dari keyakinan saya, dari menerima ridho dari Allah itu malah sebuah keegoisan. Saya tidak mau dijodohkan, saya tidak mau menikah gasik, saya harus menikah. Ya menikah. Iya, nggak masalah. Jadi itu kayak yang maaf tetangga, ya. Maaf ya. Jadi saya juga jadi punya trauma juga sama laki-laki ya Ustadz, melihat keluarga saya yang mungkin sudah bercerai dari saya bayi, tidak memiliki sosok ayah dari kecil, kemudian punya kakak tiri, kakak yang mungkin sebaik-baiknya kakak sambung tidak bisa, pasti ada banyak masalah-masalah begitu Ustadz. Apakah yang saya tanyakan, apakah ketetapan hati saya, keriduan saya menerima takdir Allah adalah sebuah keegoisan? Terima kasih. Engkau melihat manusia itu kayak 100 ekor onta, hampir gak ada satupun yang jadi rohilah. Ibil itu onta biasa, rohilah itu onta yang istimewa, artinya dia yang mengangkut beban paling banyak. Nah, rohilah ini adalah analogi tentang mukmin, terutama laki-laki, tapi bisa dipakai juga buat perempuan. Artinya mukmin itu emang harus terbiasa memiliki yang namanya quwwatut tahammul, kekuatan mengangkat beban. Beban hidup, beban tanggung jawab, dia harus terbiasa dengan hal itu. Maka mukmin yang paling baik adalah kata Nabi mukmin yang kuat. Salah satu makna kuat di sini adalah quwwatut tahammul. Mukmin yang paling baik itu adalah mukmin yang paling banyak mengangkat beban dan tanggung jawab. Itulah mukmin yang paling baik. Jadi bukan hanya mukmin yang ahli ibadah, yang rajin ngaji dan seterusnya. Ternyata mukmin yang paling baik menurut Nabi itu mukmin yang kuat. Salah satu makna kuat menanggung beban. Maka saya bilang Mbak Iis adalah orang hebat karena beliau mau mengambil beban-beban yang berat. Yang harusnya mungkin bisa aja diberikan kepada tanggung jawab laki-laki di rumahnya. Bisa kakaknya, bisa iparnya, bisa pamannya, harusnya sih pamannya. Tapi malah beliau berinisiatif untuk mengambil beban itu sendiri. Dan itu hebat, Masya Allah luar biasa. Barakallah, semoga Mbak Iis terus diberikan taufik oleh Allah. Sampai kemudian inisiatif-inisiatif Mbak Iis ini membawa Mbak Iis kepada kebaikan-kebaikan yang besar. Yang kedua,
Saya agak kurang respect ya dengan orang yang kalau misalnya dia hanya bisa memberikan saran, komen, di waktu dia bisa berbuat lebih dari itu. Saya kurang respect kalau dalam kondisinya kayak gitu. Ini berlaku secara umum ya. Jadi kalau orang bisa berbuat sesuatu tapi dia hanya komen, saya nggak respect. Kecuali dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa memberi nasihat dan komen, oke lah. Tapi kalau dia bisa berbuat, artinya dia bisa mengambil sebuah tanggung jawab yang lebih. Cuman dia malah mengkomen kondisi, itu agak buat saya tuh kurang ideal lah. Maka di sini Mbak Is nggak usah berkecil hati. Kita hidup di antara manusia akan sering mendengar nyanyian-nyanyian sumbang dari mereka. Biasakanlah diri dengan hal itu. Kalau kalian nggak pengen mendengar suara nyanyian sumbang, kita harus hidup di hutan sendiri. Tapi nyatanya kita hidup di tengah-tengah manusia. Dan itu kenyataan yang kita lagi belajar berdamai dengannya. Saya tadi ceritakan di awal, kalau dihitung-hitung, kayaknya saya tuh setiap 6 bulan sekali ada aja yang viral ya. Kebayang gak sih dengan 10 juta followers? Disebut. Maaf bercanda. Dengan follower yang kayak gitu tuh kan ada aja ujiannya ya. Di satu sisi jadi kayak kemudahan, di sisi yang lain jadi ujian juga. Ada aja yang julid, ada aja yang sengaja ngomongin yang buruk-buruk, sengaja mencari-cari kesalahan. Bahkan kadang-kadang gak dicari, dibuat-buat kesalahannya. Ada aja yang negatif dan segala macam. Itu tuh kalau kita gak membiasakan diri, kalau kita gak berdamai dengan kenyataan itu, kita akan stres sendiri loh. Saya udah selesai dengan bab itu, saya udah berdamai. Saya tuh tinggal di sosial media. Yang namanya sosial media itu gak semua orang kenal. Karena gak kenal, jadi dia gak ngerti. Udahlah gak kenal, gak ketemu, jadi ngomongnya bebas. Kalau ketemu kan ada sungkan-sungkannya ya. Udahlah gak kenal, gak ketemu, jadi ngomongnya bebas aja, dia asal ngomong aja. Kayak dulu. Itulah kenyataan di sosial media. Dan saya udah berdamai dengan itu. Karena udah berdamai, akhirnya kalau ada nyanyian-nyanyian sumbang, saya udah ngerti. Udah, namanya juga di sosial media. Nah begitu juga dalam hidup teman-teman. Keluarga besar kita, tetangga kita, sahabat kita, apalagi orang yang gak kenal kita, pasti mereka punya nyanyiannya sendiri. Tapi yang paling mengerti kan kita. Kalau nyanyian itu menurut kita menghibur, ya kita dengar. Kalau nyanyian itu justru menginspirasi, ya kita ambil. Tapi kalau nyanyian itu sumbang, ya biarin aja. Anggap aja angin lalu. Harus ada kemampuan untuk seperti itu. Dimulai dari berdamai dengan kenyataan itu. Biasakan diri dengan nyanyian sumbang. Karena kita hidup di antara manusia. Nanti lama-lama nyanyian itu hilang sendiri. Jadi jangan sampai ke distract. Apalagi terganggu gara-gara nyanyian-nyanyian sumbang tersebut.